Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali rekan-rekan praktisi HSE di ruang HSE. Apa kabar semuanya ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Rekan-rekan, sebelum saya mulai, izinkan saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya bagi rekan-rekan yang merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Oke, rekan-rekan, masih dalam suasana Lebaran ya hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan yang baik, waktu yang baik. Kita akan membahas terkait dengan bekerja di ruang terbatas. Nah, jadi sebelum mulai ini rekan-rekan, saya ingin bercerita ya, di tahun 2016-2017 kami pernah melakukan pengawasan ataupun melakukan persiapan untuk pekerjaan cleaning tank. Sebenarnya di situ ada perbaikan juga, jadi sekalian juga dilakukan perbaikan ya. FSO, cleaning tank untuk FSO, jadi floating storage oil. Jadi itu ada di sebuah tanker, kemudian kita melakukan pembersihan tank tersebut, kemudian ada juga sekalian perbaikan di sana. Nah, saya ingin sharing ya terkait itu, betapa kita butuhnya persiapan-persiapan yang detail di awal, sehingga ketika dalam pekerjaan semuanya lancar-lancar saja kan, sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan, kemudian kita kerjakan, kemudian outputnya pastinya pekerjaan selesai, kemudian para pekerja selamat dalam mengerjakan hal tersebut. Nah, ada beberapa tantangan sih yang kita lihat ya, karena seperti yang kita tahu, dari strukturnya sendiri untuk tank FSO ini kan dia bergabung dengan bodi kapal itu sendiri kan, jadi otomatis kita tidak bisa melakukan perubahan-perubahan pada dinding-dindingnya ya. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana melakukan rekayasa engineering. Nah, jadi sebelum melakukan rekayasa engineering ini kita tarik ke belakang dulu deh, jadi terlalu cepat ya kita bahas itu. Pertama, seperti yang kita tahu, kita lakukan risk assessment terlebih dahulu. Risk assessment terhadap pekerjaan, aktivitas pembersihan tangki crude oil tersebut. Nah, seperti yang kita tahu ya, setelah kita pelajari bentuk dan gambarnya, kita pelajari juga tank ini digunakan untuk apa sih. Jadi kita harus tahu juga ada bahaya-bahaya gas apa yang bisa timbul ketika kita melakukan pekerjaan tersebut. Gas-gas berbahaya seperti yang tahu ya, hidrokarbon di situ pastinya itu yang harus kita pikirkan bagaimana mitigasinya. Oke, nah dari risk assessment tersebut kita buatkan secara detail ya perencanaan, mulai dari kita butuh resource-nya seperti apa, orang-orang yang terlibat di sini. Ingat, pastikan orang-orang yang certified, orang yang kompeten terhadap pekerjaan tersebut pada bidangnya masing-masing ya rekan-rekan. Kemudian kita lanjut ke peralatan. Nah, ini peralatan apa yang harus kita butuhkan untuk pekerjaan ini. Jadi peralatan-peralatan yang membutuhkan kalibrasi itu harus kita lakukan kalibrasi terlebih dahulu. Jadi alat ukur penting, kemudian APD. Nah, APD jenis apa yang kita butuhkan di sini? Alat pelindung diri, alat-alat keselamatan yang kita butuhkan dalam pembersihan tangki tersebut seperti apa. Jadi di situ kita siapkan secara detail pekerja yang masuk itu seperti apa. Nah, setelah itu kita buatkan prosedur ataupun JSA dari pekerjaan tersebut detail ya. Tadi kita sudah mengidentify kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan ya untuk pekerjaan tersebut. Kemudian kita juga mengidentify bahaya yang ada di pekerjaan tersebut. Nah, di situ juga dalam ininya kita identifikasi semua dan kita rumuskan dalam bentuk prosedur. Nah, di sini kita bicara prosedur aja dulu ya rekan-rekan. Jadi yang namanya prosedur, langkah-langkah pekerjaannya memang terstruktur, tidak boleh
loncat dari tahapan 1 langsung tahapan 3, tahapan 4 dan sebagainya. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi secara prosedural kita siapkan langkah-langkah pekerjaannya seperti apa. Nah, setelah itu kita kalau bicara prosedur itu kita mengidentifikasi bahaya secara global ya. Nah, tapi habis dari prosedur ini kita tuangkan lagi lebih detail ke namanya job safety analysis. Di job safety analysis ini rekan-rekan kita bisa melihat bahaya-bahaya apa aja yang ada di setiap langkah pekerjaan tersebut. Jadi kita breakdown lagi, kita kecilkan lagi, dan kita tentukan mitigasi di lapangannya seperti apa. Nah, oke ya rekan-rekan. Jadi ini cukup menarik terkait dengan pembersihan tank ini sendiri. Nah, sebelum kita lanjut, ini mempunyai tantangan tersendiri ya untuk tank-tank yang seperti kalau kayak bolted tank bentuk di onshore itu kan bisa kita lakukan rekayasa terlebih dahulu. Dinding-dindingnya, dinding pertama, dinding kedua bisa kita lepaskan. Jadi itu bisa dibilang bukan lagi sebagai confined space, ruang terbatas, karena kita sudah melakukan pembukaan. Jadi tempat bolted tank tersebut kita copot semua pada ring pertama, kemudian ring kedua. Nah, itu juga mungkin treatmentnya tidak spesifik terhadap confined space itu sendiri. Nah, tapi yang tank FPSO ini unik. Jadi butuhnya seperti apa? Dia memang kita harus detail bahwa ini mendeklarkan pekerjaan ini adalah pekerjaan dengan ruang terbatas. Jadi itu ya rekan-rekan. Nah, sebelum itu kita lanjut lagi ya. Tadi kita bicara prosedur JSA. Setelah kita dapatkan semuanya, kita ke ERP, melakukan ERP sendiri, menyiapkan ERP-nya, Emergency Response Plan, untuk keadaan-keadaan darurat. Jadi yang namanya ERP itu apa? Poin-poinnya. Apa yang terjadi atau apa yang mungkin terjadi ya, dibicara ERP. Apa yang mungkin terjadi? Apa yang kita lakukan? Kemudian resource apa yang tersedia untuk menanggulangi hal tersebut. Jadi bicara ERP itu adalah bagaimana kita menanggulangi jika terjadi kecelakaan kerja atau kondisi-kondisi yang tidak diinginkan seperti apa. Jadi misalkan ketika melakukan pembersihan di dalam tank ada pekerja yang kehilangan kesadaran. Nah, kemungkinannya pekerja kehilangan kesadaran. Apa yang kita lakukan? Melakukan evakuasi, kemudian memberikan bantuan terhadap pekerja tersebut, kemudian tindak lanjutnya seperti apa. Jadi seperti itu ERP. Jadi rekan-rekan, bicara terkait hal pekerjaan-pekerjaan confined space ini cukup ini ya, karena ini terkait bahaya-bahaya adanya ruang terbatas tempat bekerja, kemudian adanya gas berbahaya, kemudian oksigen yang bisa terlalu kaya ataupun terlalu miskin ya. Kalau kita lihat ada istilahnya to learn dan to rich. Jadi itu ada oksigen yang terlalu kaya, terlalu miskin, karena kita manusia ini ada range-nya sendiri untuk oksigen yang berada di udara. Jadi kisaran 16 sampai 23. Jadi seperti itu. Tapi normalnya adalah 20,9. Jadi seperti itu. Nah, oke, kita lanjut lagi ya tadi ya rekan-rekan. Dalam pengawasan ataupun persiapan pekerjaan tersebut, kita identify semua, melakukan risk assessment terlebih dahulu, penilaian risiko terhadap pekerjaan tersebut. Nah, apa saja yang dibutuhkan? Setelah itu kita cek. Nah, kita langsung ke pelaksanaan sih saya kira. Tapi sebelum pelaksanaan ingat ya, untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak rutin dan high risk seperti ini, biasakan dilakukan simulasi pekerjaan terlebih dahulu. Jadi jangan kita langsung ujuk-ujuk lakukan pekerjaan, jangan. Kita lakukan simulasi terlebih dahulu. Simulasi pekerjaannya mau seperti apa, kemudian melakukan function test,
terhadap peralatan-peralatan keselamatan, peralatan-peralatan kerja itu persiapannya dari awal semua. Nah, lanjut lagi ya rekan-rekan, saya ambil sampel yang itu ya. Jadi pada waktu itu kita melakukan pekerjaan pembersihan cleaning tank FSO ini sendiri ya. Apa yang kita lakukan? Jadi di sini seperti yang kita tahu ya, untuk pekerja yang masuk ke dalam ini tidak bisa banyak karena ruangannya sangat terbatas. Nah ini biasanya kita batasi berapa orang setelah kita lakukan assessment, berapa orang yang bisa bekerja. Kemudian ada durasi juga, setiap orang yang berada di dalam sana itu durasinya berapa waktu. Jadi kita siapkan, kemudian orangnya masuk dengan menggunakan peralatan keselamatan, breathing apparatus, menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. Kemudian kita lihat kesiapan ataupun berapa lama setiap orang ini bekerja, karena kita bicara juga bukan hanya supply misalkan dia menggunakan breathing apparatus dengan supply oksigen misalkan 45 menit, tapi kita juga perhatikan kondisi di dalam, karena ada faktor-faktor lagi ya, misalkan panas udara, kemudian karena itu kan bukan tempat yang biasa, jadi kita atur waktu itu satu orang 30 menit berada di dalam dengan kita membuat mitigasi intake dan outtake untuk udara yang keluar ini. Jadi memang pastikan rekan-rekan, kami juga selalu memastikan ini selalu ada backup, baik itu backup untuk peralatan sendiri ataupun kita menyiapkan backup power jika ini terjadi fail ketika lakukan pekerjaan. Jadi ini yang penting kita lakukan simulasi, kemudian kita melakukan backup peralatan untuk yang peralatan yang esensial, itu yang mungkin ketika sedang dalam pekerjaan yang kemungkinan kecil untuk menghentikan pekerjaan, tapi kita langsung lakukan penggantian peralatan. Jadi seperti itu, misalkan lagi ada pekerjaan di dalam, kemudian alat blower ataupun exhaustnya rusak, ini harus kita cepat tanggulangi ya. Jika misalkan dalam periode 3 menit ini bisa ataupun 2 menit tidak bisa kita perbaiki, pekerjaan kita stop. Jadi seperti itu. Jadi cukup menarik ya rekan-rekan untuk pekerjaan-pekerjaan terbatas ini. Nah, mungkin juga saya loncat-loncat aja ya rekan-rekan, dalam pelaksanaan juga pentingnya komunikasi antara pengawas dan para pekerja yang ada di dalam. Jadi kita menyiapkan board di dalam itu ya. Jadi orang yang masuk di dalam itu harus kasih badge. Jadi badge-nya kita buatkan papan khusus. Jadi berapa orang yang head count ya, istilahnya head count, berapa orang yang di dalam, kemudian yang di luar seperti apa. Jadi kita tahu semua berapa pekerja yang sedang ada di dalam dan ada di luar. Kemudian waktu masuk, waktu keluar. Nah, kemudian kita juga ada board display ya. Board display ini tadi bicara kemudian berapa pekerja, kemudian ingat kita melakukan pengukuran kadar gas dan udara secara reguler, itu yang penting. Apa aja yang kita lakukan pengukuran, seperti kita tahu kita menggunakan multi gas detector, oksigen, CH4, kemudian H2S juga di situ tersedia. Kemudian ada gas-gas yang lainnya. Jadi ada beberapa parameter yang kita lakukan. Nah, ingat ya rekan-rekan, ini kedalamannya kalau nggak salah waktu itu kedalaman dari tangki luasan tersebut cukup dalam ya waktu itu. Jadi kita melakukan pengukuran tidak pada satu titik. Pengukuran kadar gas dan udara ini tidak pada titik, pada bottom atau bagian bawah, kemudian middle-nya, dan kemudian bagian atasnya. Jadi ini kita rutin, kita lakukan pengukuran setiap 15-30 menit. Yang di bawah seperti apa, kemudian yang di tengah kadar gas dan udaranya, kemudian yang di atas. Jadi pada 3 titik tersebut. Nah, kemudian untuk komunikasi ini sangat penting. Kita menggunakan peralatan handy talkie ya, di situ HT untuk pekerja yang berada di dalam, kemudian pekerja yang ada di luar, melakukan komunikasi secara rutin untuk melakukan pengecekan. Kemudian ada kebutuhan apa di sana,
harus dilakukan komunikasi dengan para pengawas. Jadi seperti itu. Nah kemudian hal yang penting juga rekan-rekan, kita siapkan rescuer. Jadi pekerjaan ini spesifik membutuhkan rescuer untuk jika terjadi keadaan emergensi. Nah ini harus kita kita harus lakukan simulasi terlebih dahulu, latihan dulu seperti apa jika terjadi kondisi-kondisi emergensi. Kita lakukan drill ya. Jadi penyelamatan, kemudian secara taktikal ini jika terjadi kondisi emergensi kita lakukan seperti apa, penanganan awalnya seperti apa, kemudian untuk tindak lanjut dibawanya kemana. Jadi ini secara rute udah kita pelajari. Jadi sangat penting itu rekan-rekan. Nah itu ya, kita bicara global. Ingat ya, penerapan izin kerja juga di situ. Jadi yang harus kita lihat penting itu adalah berbagai macam tadi ya, lakukan risk assessment, kemudian melakukan identifikasi. Jadi terhadap hazard identifikasi, kemudian kita persiapkan peralatan-peralatannya seperti apa, yang peralatan yang standar dan terkalibrasi, kemudian orang-orang yang terlibat adalah orang yang kompeten, kemudian alat keselamatannya juga harus standar semua. Jadi karena ini kan cukup lama untuk pembersihannya, jadi harus kita lakukan pengawasan secara ketat. Jadi lakukan safety talk, jadi seperti itu. Kemudian pada waktu istirahat intervensi lagi, ada masalah apa, kemudian untuk kondisi mungkin ada temuan-temuan yang tidak sesuai dalam melakukan pekerjaan, silahkan disampaikan. Dan yang penting juga peralatan-peralatan untuk penyelamatan. Itu yang harus kita siapkan itu. Jadi setelah detail ini kita siapkan persiapan tersebut, itu ada namanya checklist go no go-nya. Nah, go no go ini go no go ini kan ada item-item yang harus dipenuhi di depan. Jadi kalau semua itemnya dalam bentuk ya, berarti pekerjaan ini boleh dilakukan. Tapi jika ini ada satu yang kurang, jadi pekerjaan belum kita lakukan. Jadi ada go no go-nya. Jadi ada otoritas yang akan memberikan persetujuan terhadap pekerjaan. Jadi itu. Kemudian tadi bicara pelaksanaan kita melakukan simulasi terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan, pengecekan, persiapan secara detail, lakukan pelaksanaannya. Jadi tadi untuk pengukuran juga penting, pengukuran kadar gas dan udara. Jadi mitigasi seperti apa, rekan-rekan di situ siapkan salah satunya blower untuk sirkulasi udara yang cukup di sana. Kemudian menggunakan alat bantu, yaitu alat bantu pernapasan itu berupa breathing apparatus. Nah, udara segar di situ. Kemudian jika terjadi kondisi darurat, nah ini yang harus penting, kita harus mempunyai tim rescuer, tim penyelamat yang terdiri dari tim rescuer, kemudian ada tenaga medis juga yang certified, kemudian peralatan-peralatan keselamatan untuk tindakan pertamanya tersedia di sana. Kemudian kita lakukan evaluasi lagi kembali setelah pekerjaan selesai. Jadi rekan-rekan itu ya sekilas terkait dengan bekerja di ruang terbatas. Jadi tetap pantengin terus channel kita Ruang HSE. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sehingga kita bisa memberikan informasi-informasi yang positif bagi kita semua. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.